Halo semuanya, ketemu lagi di Iyo Irwan Channel, berbagi tidak akan membuat rugi. Oke, pada kesempatan kali ini Iyo Irwan akan membagikan contoh aplikasi analisis asesmen sumatif akhir materi, program perbaikan, dan pengayaan. Nah, pada video kali ini contoh aplikasinya menggunakan Microsoft Excel. Nah, teman-teman, ini contoh aplikasinya pasti akan sangat membantu teman-teman guru kelas dalam melakukan analisis ketuntasan, kemudian penyebab dari anak-anak itu gagal dan bagaimana kita menyusun program perbaikan serta pengayaan, serta bagaimana kita menyusun nilai akhir dari asesmen sumatif akhir materi yang telah kita lakukan. Nah, teman-teman, kita sudah membuka aplikasinya. Ini menggunakan Microsoft Excel ya. Nah, di bagian yang pertama akan kita bahas di bagian data. Nah, di bagian data ini sudah saya beri tanda bahwa yang bisa diedit adalah yang warna putih. Nah, jika kita melakukan edit di bagian yang lain, maka akan muncul pop-up seperti ini. Intinya ini tidak bisa diedit ya. Kita oke atau kita silang. Nah, di bagian ini nanti teman-teman yang mau mengunduh aplikasinya ada di deskripsi video. Nah, di sini kalau sudah diunduh nanti kita bisa mengedit nama sekolah kita, misalnya SD Negeri Maju. Nah, kemudian edit nama kepala sekolahnya, NIP kepala sekolah, nama guru, NIP guru, kemudian nama desa, ini untuk penandatanganan biasanya. Nama mupelnya bisa dipilih di sini. Nah, di bagian ini ada berbagai jenis mata pelajaran, kemudian nanti di bagian ini ada pilihan yang lainnya untuk mengedit mata pelajaran yang belum ada. Nanti bisa diedit di bagian referensi. Kemudian ini adalah KKTP-nya berapa di sekolah teman-teman. Untuk kelasnya kelas berapa silahkan dipilih, misalnya kelas 4. Kemudian jenis gurunya guru apa, guru kelas atau guru mapel, atau mapel yang lainnya, guru lainnya ini nanti bisa diedit di referensi ya. Nah, kemudian asesmennya tentang apa, misalnya memahami ide pokok, ini kita tulis di sini di asesmen 1, kemudian harinya apa, saat melakukan asesmen, kemudian tanggalnya kapan. Di asesmen 2 juga bisa kita tuliskan, misalnya mencari kata umum dan khusus. Nah, misalnya seperti itu, tanggal Rabu, dan lakukan yang lainnya sampai di sini kami sediakan sampai 10 kali asesmen. Jika nanti hanya menggunakan 3 atau 4 ya diisi 3 atau 4 saja, yang lainnya bisa dihapus. Nah, misalnya ini dihapus. Nah, untuk bagian yang putih ini bisa kita edit, yang bagian warna itu tidak bisa kita edit. Kemudian di sini ada catatan. Jika ada muatan pelajaran yang tidak sesuai, silahkan edit di bagian referensi. Jika ada nama rombel atau kelas yang ingin diubah, misalnya jadi 4A atau 4B, misalnya ini rombelnya, karena di sini juga kami beri ini tingkatannya ya ini. Kemudian jenis gurunya, kemudian di sini untuk menambahkan jenis guru yang sesuai silahkan ubah di referensi. Nah, di bagian ini ya, nanti mata pelajarannya silahkan diedit. Kemudian kelasnya, ini jenjang kelas. Kemudian ini jenis gurunya tadi bisa diedit di sini. Nah, data ini akan terhubung dengan bagian ini, sheet 1, 2, sampai 10 ini ya. Nah, misalnya kita lihat di sheet 1 ya. Nah, ini tadi adalah asesmen 1 bahasa Indonesia, kompetensi dasarnya. Ini mungkin harus diedit ya, kompetensi dasarnya. Tapi untuk saat ini eh, belum kami lakukan revisi, nanti akan ada revisi lagi. Kemudian di bagian ini yang bisa diedit adalah yang warna. Nah, ini kalau di bagian putih ini tidak bisa diedit ya ini. Ini
ini nanti akan kami proteksi. Oh iya, di bagian nama siswa di sini bisa kita edit karena memang eh, agar nanti nama siswanya bisa diganti ya. Misalnya itu. Nah, misalnya siswanya 7. Nah, nanti kalau siswanya hanya 7 di bagian ini, di bagian filter, ini kita klik saja, pilih number filter, list then, siswanya 7 berarti kita pilih di sini 8. Jadi di bawah 8 karena siswanya 7. Klik OK, maka akan muncul seperti ini. Nah, kemudian nilainya kita masukkan di sini nilainya. Kalau di bagian ini sudah tidak bisa kita edit, harus masukkan password. Nah, di sini nilainya misalnya Adi dapatnya 60. Nah, Adi tidak tuntas karena KKTP-nya adalah 70. Nah, ini jenis kesulitannya sudah muncul. Kemudian misalnya Budi 75. Nah, ini akan tuntas. Kemudian di sini muncul di bagian pengayaan. Jadi kalau tuntas muncul di pengayaan. Nilai akhirnya juga ada di sini. Nah, Citra misalnya 55. Kemudian ini kita isi bebas saja ya. Nah, kemudian nah ini sudah ada yang tuntas, tidak tuntas. Nah, ini rata-ratanya. Kemudian yang tuntas 4, yang tidak tuntas ada 3, kemudian jenis kesulitannya sudah terisi. Kemudian ketika kita lakukan remedi, misalnya remedinya dapat 90. Nah, maka di sini nilainya adalah KKTP ya. Jadi nilainya kalau sudah diremedi, batas minimal di KKTP agar tidak melewati yang sudah tuntas. Nah, kemudian kalau di sini misalnya cuma dapat 65, nah ini maka kita ambil yang nilai tertinggi antara asesmen pertama dengan remedial. Kemudian di sini jika nilainya dapatnya malah lebih rendah misalnya, maka yang diambil adalah nilai tertinggi juga. Kemudian di sini untuk yang pengayaan ini kita bisa lihat di bagian ini hasilnya A atau B atau C begitu. Ini kita isi seperti ini. Kemudian untuk penjelasannya, satu di pengayaan itu apa? Penjelasan membuat rangkuman, dan yang dua itu adalah mengerjakan tugas. Kemudian yang di sini untuk perbaikannya, usaha bantuan ini, yang dua ini adalah mengerjakan tugas. Nah, seperti itu. Dan soal nanti bisa di sini. Nah, buatlah sebuah paragraf dari ide pokok berikut misalnya. Nah, misalnya nanti kemudian kalau mau di enter pakai ALT ya, ALT enter. Nah, seperti itu ya. Nah, agar nanti nah, Ibu memiliki banyak barang misalnya. Nah, nanti kan bisa dijelaskan barangnya apa saja. Ini adalah contoh kalau mau buat soal perbaikan. Nah, ini juga bisa diisi dengan instrumen pengayaan. Jadi nanti seperti ini ya. Dan kalau mau dicetak, nanti tinggal masukkan ke bagian file, kemudian print ya. Nah, pastikan untuk Excel di bagian scaling yang paling bawah ini, nanti fit all column on one page. Nah, biar semua tampilannya kolomnya bisa dalam satu halaman seperti itu. Kemudian nanti tinggal di print, nah, hubungkan dengan pencetaknya. Nah, nanti kalau di sini data tadi sudah terisi, maka di sini sudah
muncul. Nah, di bagian kedua ini nanti bisa muncul misalnya ini tadi kata umum, di data ini tadi kurang jelas ya, kata umum dan kata khusus di sini. Nah, ini siswanya yang di sini sudah tidak perlu mengisi lagi karena sudah diisi di bagian nomor 1 ini. Jadi untuk nomor 1 mengisi siswa, nanti nomor 2 sampai nomor 10 sudah otomatis. Nah, kemudian nanti tinggal difilter saja di bagian nomor ini di number color number filter listen then, karena siswanya 7 pilihnya 8, kalau 10 ya pilihnya 11. Kalau cuma sampai nomor 2 ya, atau pakai ini juga boleh, misalnya mau dicentang manual, tapi saya rasa akan lebih lama kalau centang manual. Lebih baik di bagian nomor di filter, number filter, list then, kemudian 8, karena siswanya 7, klik OK. Nah, ini kalau di bagian ini mau diisi nilai, misalnya 70, 80, 85, kemudian 65. Nah, yang tuntas muncul di pengayaan, yang tidak tuntas muncul di perbaikan dan remedial. Nah, ini misalnya 50, nah, seperti itu, 80, 90, nah seperti ini ya. Dan nanti tinggal hasilnya, misalnya ini 70, ini 75, nah dan nilainya sudah jadi di sini. Nah, setelah diperbaiki, nilainya 70, 75, ini juga KKTP 70. Ini nilai yang kita masukkan ke pengolahan nilai rapor. Nah, ini adalah contoh aplikasi analisis assessment sumatif akhir materi ya. Jadi nanti ini hanya untuk membantu teman-teman, tidak harus sama persis seperti ini. Jika teman-teman mau, silahkan dicek saja di deskripsi video ini, linknya sudah Irwan tautkan, silahkan dicek out. Kalau mau, kalau tidak mau ya tidak masalah ya teman-teman. Semoga yang sederhana ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa beri dukungan, like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.